Oke. 5, 4, 3, 2, action. Selamat malam Pak Denny. Malam. Seperti yang kita ketahui, Bea Cukai baru saja mengeluarkan rilis hari ini. Kalau boleh tahu terkait apa ya? Ya, rilis kita hari ini terkait dengan adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang pembebasan cukai etil alkohol dalam rangka tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, rilis ini berkaitan dengan pembebasan cukai tersebut dan akan mulai berlaku di tanggal 17 Maret. Jadi kemarin sudah mulai berlaku dan berlakunya sampai dengan nanti ada kebijakan atau pernyataan lebih lanjut seperti itu. Berapa besaran cukai yang harusnya bisa diserap dari etil alkohol dan berapa besaran pengurangan cukai selama kebijakan ini dilakukan? Ya, kalau kita bicara besaran, sebetulnya bicara juga fasilitas ini memang tidak ada relevansinya kalau kita bicara mengenai cukai etil alkohol ini. Meskipun memang besaran cukai yang dibebaskan ini sebesar 20.000 per liter, tapi tidak akan terjadi pengurangan dari potensi penerimaan cukai. Karena apa? Karena surat edaran ini berbicara di ranah fasilitas pembebasan. Jadi volume etil alkohol yang dibebaskan cukai itu tidak berpengaruh ke potensi penerimaan seperti itu. Terakhir Pak, apa alasan dilakukan kebijakan tersebut? Kalau kita melihat pada pentingnya kebijakan ini, yang pertama tentunya kebijakan ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman ya bagi produsen atau pembuat itu untuk diberikan kemudahan pembebasan cukai etil alkohol ini agar apa? Agar supaya juga lebih cepat karena memang kebutuhannya sangat mendesak. Yang kedua juga ini sebagai kepedulian Bea Cukai juga. Bagaimana kita bisa memperluas dari subjek yang mendapatkan pembebasan etil alkohol tersebut sehingga bisa langsung digunakan. Jadi bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Tinggal nanti persyaratan itu memang ada dan itu persyaratannya mudah sekali. Di dalam surat edaran ini ditetapkan memang persyaratannya itu jadi perlu surat pernyataan. Surat pernyataan ini kalau kita bicara mengenai itu etil alkohol akan digunakan oleh instansi pemerintah, maka cukup dengan surat pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah tersebut. Kalau misalnya etil alkohol itu akan digunakan oleh sebuah organisasi misalnya, maka perlu adanya surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang menangani penanggulangan bencana. Jadi surat pernyataan saja seperti itu. Nah, yang ketiga, kita juga menegaskan di dalam surat edaran ini bahwa etil alkohol ini semua adalah untuk tujuan sosial. Jadi untuk khusus pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga kita berikan pembebasan cukai ini. Nah, yang keempat, kita berharap juga biaya pembuatan hand sanitizer atau sejenisnya ya termasuk antiseptik menjadi lebih murah dan menjadi lebih terjangkau. Nah, di luar itu semua, di dalam surat edaran ini juga disampaikan mengenai percepatan pelayanan dan kita juga melakukan bimbingan teknis untuk kantor-kantor kita yang ada di daerah. Jadi supaya setiap ada permohonan untuk pembebasan ini kita bisa melayani secara cepat. Yang nggak kalah penting adalah bagaimana supaya tidak terjadi perkembangan yang biasa dimainkan misalnya oleh spekulan ya. Kita bicara mengenai sense of crisis sehingga kita berharap dengan adanya pembebasan cukai etil alkohol ini sehingga pembuatan dari hand sanitizer, antiseptik dan lain sebagainya bisa lebih cepat, jadi tidak tidak memerlukan waktu yang lama seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Pak Denny atas informasinya. Selamat malam.